Ya, Pak. Kalau ada waktu mungkin hari Senin ya, jadwal Senin jam 5 masih bisa pengganti nanti ya. Kita jadwalkan gantinya Senin jam 5. Lihat di jadwal tuh Senin jam 5, jam 7-nya baru itu ya. Apa namanya? Bahasa Jepang ya. Nah, tapi nanti kita ini ya. Sekarang kita lanjut aja. Kita akan agak cepat aja nanti ya. Nah, kemarin kita terakhir yang kita ini itu kan yang di apa namanya? Bab 2 ya, sampai latihan 2B. Variabel ya, data variabel. Ya kemarin ya, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya saja. Ya, jadi untuk membuat datanya ini, data konstanta variabel 6 ya, kemudian nanti akan kita terakhir di sini ya, kemarin. Sebenarnya ada apanya? Di sini kita ubah kan, kemarin datanya. Nah, karena kita masuk ke jenis yang udah kita pakai sebenarnya sebagian ya, jenis dari bilangan atau numerik di C++. Sebenarnya ada dua, adalah bilangan bulat sama bilangan pecahan ya, bilangan bulat sama bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu nanti dibagi dua ya, dan bilangan bulat itu yang banyak. Coba ini ya, tergantung kebutuhan kita nanti. Nah, di bawah ada ininya nanti ya, tabelnya. Ini yang bilangan, jenis bilangan ya, bahasa C. Yang kita pakai kemarin integer, nah, di kemampuannya ini adalah sampai 2 miliar 100 juta lebih ya. Plus minus, jadi bisa plus bisa minus. Kalau kita bilangannya positif semua ya, bisa dia sampai 4 miliar 200 sampai 300 juta ya. Jadi namanya bukan integer lagi, ya unsigned, artinya tidak bertanda. Nah, kemudian short, ini di bahasa C biasa, ini yang disebut integer. 32.000, makanya kita nggak perlu banyak. Supaya irit memori nanti ya. Datanya emang nggak perlu banyak dong. Bisa guna ini. Nah, tapi datanya sedikit, boleh nggak gunakannya misalnya? Boleh. Cuman tidak akan pernah terpakai kan. Kita udah siapkan tempatnya, tapi nggak pernah terpakai. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini kalau kita gunakan ini, boleh short. Ini yang unsigned short ini untuk bilangannya tidak besar, hanya 65.000 ya. Umpamanya untuk jumlah mahasiswa itu masih besar. Tapi kalau uang nanti nggak bisa ya. Nggak cocok. Nah, gunakan ini. Kalau dia bilangannya bulat. Seperti rupiah ya. Komanya nggak ada, orang 1 rupiah aja nggak ada, apalagi pakai koma kan. Bisa kita gunakan bilangan bulat. Integer. Yang besar kemampuannya. Kalau saya mau aman Pak, ini aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau data kita kecil, nah sebaiknya gunakan ini. Tapi boleh nggak ini? Boleh ya. Kemudian jika masih butuh nih bilangan bulat, ini kan kemampuannya hanya 4 miliar kalau bilangan positifnya saja. Negatifnya hanya separuhnya. Gimana? Ini namanya long ya. Dia kemampuannya itu udah sekian triliun ya. Ini juta, ini miliar ya. Ini kan ratusan juta, ini ratusan miliar ini ya. Ini triliun, nah 9.223 triliun lebih. Wah, itu sangat banyak ya, 9.000 triliun ya. Nah, kalau ininya masih kurang ya. Soalnya apa nanti? Jika ini kita pakai dia datanya melebihi dia, namanya overflow, nanti dia akan error datanya ya. Nah, kalau untuk bilang pecahan sangat besar ya. Yang kecilnya saja adalah ini yang di bawah float ya, adalah 10 pangkat 38 plus minus ya. Jadi minusnya 10 pangkat 38, plusnya juga pangkat 38. Double, ini malah sampai 308, ini sangat besar. Ya. Nah, yang kita pakai long nanti atau unsigned ini biasanya hanya integer, karena dia terbatas. Kalau double nggak usah lagi long, double-nya aja 308. Nolnya ya, belakang koma. Nah, di depan koma, jadi nolnya itu sampai 308. Besar ya. Nah, ini untuk jenis-jenis data. Ini yang bilangan, nanti yang punya karakter sama ini nanti ya. Nah, ini rentangnya tadi. Kalau kita buat dia ini 1 miliar udah aman nih.
integer, karena integer itu kan sama plus minus 2 miliar lebih gitu ya. Tapi kita kali 3 kali variabel yang isinya 1 miliar, ini error datanya. Karena kenapa? Kemampuannya hanya sampai 2 miliar, sedangkan ini totalnya adalah 3 miliar. Nah, kalau kita mau memakai data yang sampai segitu, ya kita gunakan data yang bawah tadi. Ya kan? Long. Atau nanti bilang bulat, cuman pecahannya nggak pernah kita gunakan. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini sebagian ya aritmatika kemarin. Aritmatika sebenarnya sama dengan matematika biasa, cuman di sini ada yang berbeda sedikit. Cuma simbolnya berbeda ya, tambah dengan kurang sama. Nah, pengurangan, perkalian, penambahan ya sama pembagian. Cuma simbolnya berbeda. Nah, perkalian dengan pembagian, perkalian tidak pakai X, tidak pakai titik ya, karena itu X dan titik tidak boleh digunakan. X jadi variabel, titik tidak boleh digunakan ya, variabel. Pembagian titik 2 enggak, tidak digunakan untuk ini ya, karena ada khusus nanti, makanya dia pakai tanda berbeda. Nah, ini dia. Kalau kali di akses tulisnya di sini ya. Untuk penambahan langsung simbolnya satu di sini. Kita gunakan yang langsung. Nah, ya. Kemudian pengurangan sama dengan matematika biasa. Nah, perkalian dia yang tidak menggunakan, dia menggunakan bintang. Ya. Pembagian dia menggunakan ini tadi ya, slash. Satu ya ini ya. Ke kanan miringnya ya, ke kanan. Kalau ke kiri dia backslash itu namanya ini ya. Nah, ini ya. Itu dia simbolnya. Nah, nanti ada yang tidak ada di matematika biasa. Pembagi bilangan bulat ya. Nah, nanti kalau di elektor kepakai nanti untuk konversi. Konversi dan kalau di elektor itu kan kita kan ada konversinya bilangan dikenal nanti ada biner, ada heksa ya. Sama yang banyak ada oktal. Nah, ini konversinya pakai pembagi, bukan pembagi ini, pembagi bilangan bulat. Nah, ini contohnya, kalau kali ya A kali B. A kurang B. Nah, tidak boleh menggunakan titik atau menggunakan tanda kali begini. X dianggap dia, bagi tidak boleh menggunakan itu. Kemudian, jika ada tanda yang hierarkinya berbeda, contohnya ini umpamanya A tambah B bagi 2. Maka dia akan menjumlahkan dulu A tambah B baru dibagi 2. Jika tandanya ini enggak ada, ya, ini enggak ada gitu ya. Nah, ini sebentar, ini salah, ininya begini. Nah, sebentar. Saya edit dulu ya. Sebentar, saya edit sedikit. Saya edit sedikit ya, ini ya. Supaya ini kalau di matematika kita menulis seperti itu. Gitu. A ditambah B, kita bagi 2 ya. Nah, aslinya seperti ini. Ini besar lagi ya. Nah, sehingga kita menulisnya di bahasa pemrograman gitu ya. Maksudnya di matematika kita seperti ini nih. A ditambah B bagi 2. Nah, di bahasa pemrograman ditulis seperti kan kita harus A ditambah B dulu kan, baru hasil A tambah B bagi 2. Ini tidak boleh dia, umpamanya langsung seperti ini. A dibagi, bahasa pemrograman seperti ini tulisnya. Ini nggak boleh. Kalau dia akan menghitung nanti B dibagi 2 dulu, baru tambah A. Padahal kita maunya menghitung A tambah B dulu, baru dibagi dengan 2. Makanya kita kurung tulisan seperti ini. Nah, kenapa? Hierarki A, tambah dengan bagi berbeda. Karena yang tinggi itu adalah kali dan bagi. Baru tambah dan kurang. Tapi kalau sini umpamanya A tambah B kurang 2, itu boleh. Nggak pakai kurung.
Dia jumlah dulu yang duluan deh ya. Atau A kali B bagi 2. Nah, boleh nggak pakai tanda kurung karena hierarkinya sama. Kalau ini tambah dan kurang bertemu dengan kali dan bagi, berarti dia akan dihitung belakangan. Nah, sehingga kita kurung karena tanda kurung itulah yang paling tinggi gitu ya. Itu dia. Nah, yang seperti di bawah ini nih. A tambah B bagi 2. Bagi dia B dibagi 2 dulu baru ditambah dengan A. Karena hierarkinya tambah ini lebih rendah daripada B, padahal dia berkurang belakang baginya kan. Nah, tapi kalau ini A kurang B ditambah D, ini udah A dikurang B dulu baru tambah D, karena tambah dan kurang sama. Atau yang ini, A dibagi B dikali D. Nah, dia akan sama. A dulu dibagi B baru dikali D, karena hierarkinya sama. Tapi ini beda, A dikurang B dikali D. Mau kita gitu ya, A dikurang B dulu kali D. Dia tidak, dia akan menghitung B dikali D dulu baru hasilnya itu A dikurangi hasil B kali D. Nah, berbeda kan yang kita maksud. Nah, kalau yang seperti itu kita kurung. Mana yang duluan nih? Namanya jika hierarkinya berbeda ya. Tapi kalau kali dan bagi nggak usah dikurung. Tapi kalau kurung lebih aman lagi. Pokoknya kita begini, ini lebih aman walaupun hasilnya sama. Oh, ini maksudnya ini dulu, gitu ya. Tapi karena sama, boleh tidak. Tapi kalau ini, kalau kita mau A dikurang B dulu, berarti harus dikurung. Kalau tidak, dia akan menghitung B dikali D, hasil B kali D, baru A dikurangi dengan hasil B kali D. Bukan A kurang B deh. Tahu ya. Tapi program tidak salah. Hasilnya yang salah. Kita mau mengurangkan dulu, baru dikali, dia tidak. Dia dikali dulu, baru hasil A itu dikurangi dengan hasil perkalian. Berbeda hasilnya kan? Bisa berbeda hasil. Tadi dia ini tanda katakan. Nah, ini hanya ada di pemrograman seperti ini ya. Karena di aljabar biasa nggak ketemu aritmatika ya. Ini apa? Umpamanya kita mau mencari nilai counter, tetapi dia berasal dari diri dia sendiri. Counter sama dengan counter, plus dengan sesuatu, kurang dengan sesuatu, tambah, atau kali gitu ya. Nah, gimana untuk mendapatkan nilai counter? Kita tergantung dari counternya. Nah, ini kalau di bahasa pemrograman dia ada counternya itu diisi dulu. Ini ya, definisinya harus ada nilai. Integer counter sama dengan ini baru bisa. Jadi, isi counter ada 5 kan? 5 kan? Nilai pertama 5 sama dengan 5 tambah 1. Akhirnya yang 5 di sini menjadi 6. Kalau di sini dia 5 kurang 1, berarti dia counter tadi 5 menjadi tadi 6 di atas, ini menjadi 4. Ini menjadi 10. Ini menjadi 2 gitu kan? Ini menjadi 20. Ini menjadi dia 5/6 ya. Seperti itu. Jadi harus ada ini. Kalau nggak ada ini, dia tidak bisa. Nah, itu dia. Ini dia. Ini boleh ditulis seperti ini. Nah, pokoknya counter sama dengan counter plus 1. Sama ditulis counter plus sama dengan. Nah, dia ada simbol ini nggak ada di matematika ya, plus sama dengan. Nah, kalau plus aja, baru belakangnya kan plus sama dengan aja kan. Plus sama dengan, minus sama dengan, tambah, nah ini sama ya. Plus sama, ini cuma 1, ini plus sama dengan 5, minus sama dengan 3, kali sama dengan 4, bagi sama. Ini nanti akan kasih satu. Nah, yang khusus 1, plus sama dengan 1, min sama dengan, ini bisa ditulis lagi counter plus plus atau plus plus counter. Ini boleh gitu ya. Atau counter min min. Hanya untuk 1. Selain 1 ya ini dia. Kalau selain 1 nih ya. Tapi kalau 1 boleh ditulis seperti itu. Nah, ini jangan ketemu, ini apa artinya? Ini berarti ya counter ditambah dengan counter plus 1. Jadi bawah counter sama dengan counter min 1. Ini hasilnya sama. Cuma nanti kalau ada kita outputkan, kalau ini dia output belum hasilnya udah berubah, outputnya belum. Ini langsung hasil berubah, output langsung berubah. Tapi isinya sudah berubah ya. Layout-nya belum tentu berubah nih. Kalau kita layout kan ini, counter, ini dia dengan ini counternya masih 5. Tapi kalau sini dia udah 6, padahal counter udah 6 ya, udah tambah 1. Nah, ini namanya increment yang 1 dengan ini, plus min sama dengan 1, atau plus sama dengan 1, min sama dengan 1, ini disebut increment, yang negatifnya disebut decrement. Udah ya. Nah, nanti kita ambil contoh programnya ya, penggunaannya. Nah, ini yang tidak ada di matematika ya. Operator tanda persen, makanya persen tidak bolehkan nama variabel. Ini ada pembagi. Tapi dia pembagi khusus bilangan bulat. Kalau yang ini tadi, tanda ini boleh. Dia bilangan bulat boleh, bilangan pecahan boleh. Ya. Kalau bilangan bulat dia, nanti kalau ada pecahannya nggak tampilkan. Itu aja bedanya ini. Tetapi kalau tanda operator ini, kalau kita gunakan bilangan pecahan di error. Ya, persen. Dan juga beda. Kalau yang di atas adalah hasil pembagian hasilnya berapa? Umpamanya A dibagi B tadi ya. 7 dibagi 4. Kalau bilang bulat dapatnya 1. Kalau bilang pecahan dia 1,75. Ya.
Tetapi kalau pakai persen, beda. Ini adalah sisanya berapa. Nah, 7 bagi sisa dengan 4, ini mod istilahnya, modulus. Ini dia ada sisanya. 7, bilangan bulat ya, 7 bagi 4, ya sisanya 3. Karena 4 ya sisa 8-nya kan. 4-nya 1, sisanya adalah 3. 8 dibagi tanda mod ini, modulus dengan 4, hasilnya 0. Yang ada sisa, umpamanya 1, 2, 3, dan seterusnya, itu nanti dia bisa dijadikan untuk syarat yang benar. Ya. Yang tidak ada sisa, berarti pembaginya habis ya. 8 bagi 4, tanda sisa ya. 10 bagi 5, tanda sisa ini, pakai persen, itu hasilnya 0. Yang 0 itu nanti adalah itu syarat yang salah. Itu cabang nanti ya. Kita gunakan itu. Jadi, hanya hati-hati kalau gunakan ini adalah operator, bilangannya bilangan bulat ya. Ini contohnya untuk mengkonversi ini nanti. Latihan 23. Pakai paste aja ya. Ini agak cepat kita ya pakai paste ini latihan 23. Ini kalau dijalankan seperti ini dia. Jadi kita kalau kita gunakan dia pakai ini pembagi biasa, nanti dolarnya dia akan ini ya akan apa namanya? Ini terakhir kita di sini ya. Kita tutup dulu. Hasilnya nanti pecahan. Kalau kita jadikan ini kan bulan-bulan. Makanya untuk mencari sennya, $1 itu adalah 100 sen. Nah, kalau kenapa saya gunakan dolar? Karena rupiah nggak bisa. Orang Rp1 aja nggak digunakan sekarang kan, apalagi pakai sen ya. Nah, ini dolar. $1 itu adalah 100 sen. Jadi kalau ada di dalam sen sekian 1.709 sen berapa dolarnya. Ini kita bagi menggunakan untuk mendapatkan bilangan bulatnya, mendapatkan dolarnya kita bagi dengan pembagi biasa. Ya. Slash ya, bukan backslash. Ini dia, kalau hati-hati nih, ya kan dia menjadi komentar ya. Kalau slash, dia adalah untuk slash ya, slash n, slash t gitu ya. Nah, makanya backslash. Pembagi 1, jangan jadikan 2. Kalau 2 jadi komentar nih 100-nya nanti. Nah, programnya salah karena ini belum ada titik 2-nya. Hati-hati ya. Jangan gunakan ini. Gunakan itu apa? Dia harus ada di belakangnya. Slash n, slash t, slash x gitu ya. Slash kutip. Nah, katanya kan backslash, tetapi 1. Kalau 2 jadi komentar, 1 jadi bagi. Yang ini adalah hasil, kalau di atas adalah hasil pembagian. Kalau di sini kebetulan sen dolarnya 1.729, berarti 1.729 dibagi 100. Bilangan bulat, dapatnya 17. Karena dia pecahnya tidak muncul. Yang di bawah adalah sisanya. Jadi dapatnya adalah sisanya 29. Gitu ya. Nah, ini yang konstanta nanti nggak usah ditampilkan ya. Nanti yang variabel nanti baru kamu tampilkan. Nah, kalau saya jalankan nih, hasilnya seperti ini terus, makanya nggak perlu ditampilkan. Hasilnya akan seperti ini terus, karena dia konstanta. Yang dibagi adalah 1.729, yang di atasnya ini, yang 17-nya adalah dia dibagi dengan pembagi biasa, backslash ya. Tapi bilangan bulat 1.729 bagi 100 ya dapatnya 17. Kalau kita jadikan bilang pecahan ya 17,29 deh. Sennya berapa ya? Nggak tahu jadinya kan di sini. Makanya untuk sennya adalah 1.729 kita gunakan pakai persen. Ini adalah sisanya dia, bukan 17 sama macam. Ada sisa dari 1.700 dibagi 29 dibagi 100, sisanya berapa? Sisanya 29. Nah ini dapat sen. Contohnya dia ya. Nah nanti yang di bawahnya kita ambil yang menggunakan variabel ya. Yang konstanta nggak usah di-share. Karena itunya dijalankan itu terus hasilnya. Jalan itu terus ya, makanya nggak usah di-share yang itu. Nanti kita yang di-share nanti adalah yang berikutnya, yang pakai variabel. Yang di bawah ini, latihan 23A ya, halaman 37, lembar ke-19 ya. Tapi 2 kali nih ya, nih 2 ya. Nah di sini kita, nah ini ya, kita inputkan, jadi bebas. Jadi tidak hanya walaupun tadi variabelnya sudah kita isi 1.729 kan. Nah, tapi tetap nanti kita inputkan lagi dia akan berubah. Nah ini kita copy paste ke bahasa C-nya ya, editor C-nya, sehingga dia akan menghasilkan seperti ini. Nah copy paste ya, yang 23B aja, 23A ya. Tadi kan 23. Nah ini variabel, karena nanti ada sein-nya ya. Nah sein ini. Dolarnya kita atur. Oh, tadi kan walaupun dari sini 1.729. Jadi sen dolarnya dibagi 100. Sen dolarnya bagi modulus 100. Ya, tetap aja dia ini yang masuk adalah yang kita inputkan. Ini akan ditimpa. Kecuali kita ketik yang sama. Ya, kalau diketik yang sama baru. Nah, ini baru ya. Nah, ini baru nilainya berbeda-beda. Nilainya nanti bisa dolarnya yang 0, bisa sennya yang 0.
Tergantung dia, kalau umpamanya dolar yang nol, berarti dia bilangan bulat yang habis bagi 100, umpamanya 10.000 bagi 100, katanya 100. Atau nanti di bawah 100 dia 75, ya, dolarnya yang nol, sennya yang 75. Nah, kita coba ini ya, coba kita jalankan ya. Nanti kamu di ini kan kita di copy paste ya. Nanti yang ini latihan 2A ya. Latihan berapa? 23A ya. 3A. Kan itu kan dolar. Enggak muncul lagi 1.729 walaupun udah kita isi. Nah, saya maunya enggak itu 23456 gitu. 23.456. Dolarnya berapa? Ya dibagi 100 dapatnya 234. Bilangan bulat ya. Kemudian untuk sennya adalah 23.450 digunakan modulus ya, pembagi yang hasil, bukan hasilnya dia. Sisanya berapa? 23.459 dibagi 100 sisanya berapa? Nah, sisanya bilang bulat ya. 56. Kalau bilang pecahan nggak ada sisa, pakai koma deh ya. Ini ya 56. Itu dia. Nah, tidak bisa kita gunakan pembagi biasa bilang bulatnya. Nah, itu dia pembagi dengan modulus ya, pembagi dengan modulus. Ya, itu nanti akan di elektro yang dipakai kita untuk konversi bilangan nanti. Nah, itu dia hanya jangan dibawa ke matematik nanti, kalau kalian bisa dimarahin guru dosen matematika ya, itu dia hanya berlaku di pemrograman. Jadi nanti ada untuk sebenarnya itu adalah gunanya dia lebih banyak nanti adalah untuk cabang dan pengulangan ya. Nanti ada menjadi syarat gitu. Nah, sekarang kalau ada yang bisa di-share, coba di-share, diisi bebas datanya. Nah, ya, coba ada yang sudah selesai. Kalau belum ada, saya akan tampilkan satu lagi, umpamanya, bisa nggak itunya nol gitu ya? Nol, ada yang nol. Umpamanya, ini kan nih, umpamanya bilangannya tadi kan ada pecahannya nol gimana? Bapaknya sambil 1.000 aja. Ya, 1.000 aja. Ini tidak ada sennya akan nol. Kenapa? 1.000 dibagi 100 tidak ada sisa. Habis dapatnya 10. Nah, gimana kalau dolarnya yang nol? Bisa juga. Berarti dia datanya adalah di bawah 100. Jika datanya di bawah 100, itu dolarnya pasti nggak ada. Ya, dolarnya nggak ada. Ya, share ya. Di bawah 100 ya dolarnya. Nanti akan kita gunain untuk apa? Nanti ya. Pokoknya 98 dolarnya. Karena 98 dibagi dengan 100, bilangan bulat ya, nggak ada, nol. Dapatnya 0,98 kan. Nah, dia tidak punya pecahan, ya nol dia. Nah, sini bagi dengan tanda sisa, ya ini sisanya, dari 100. Ya, semuanya jadi sisa. Karena tidak ada hasilnya lebih dari 100. Nah, ini hanya untuk pemakaiannya, nanti gunanya nanti ada. Di pengulangan, cabang nanti, itu salah satu ya. Syarat. Kalau nggak ada tanda itu nanti salah satunya nanti ya kita tidak bisa ngulang. Nah, ada yang selesai ininya coba ditampil di share. Tambah di share ya. Kita nggak yang ini agak cepat kita ya karena kita ada 2 kali nggak masuk nih. Karena libur, satu kemarin saya itunya listrik mati ya. Jaringannya yang nggak jalan. Nah ya. Nah, itu kan yang 1.000 ya. Coba inputkan data lain apa? Siapa nih? Nyarti. Coba. Datanya jangan habis dibagi gitu. Pokoknya 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, habis dibagi 100. Tadi kan habis dibagi 100 itu ya. Habis dibagi 100, dia akan 0. Satu lagi ya kita lakukan. Belum kita lanjut ya. Nanti kita cari ganti penggantinya ya. Saya lihat jadwal hari Senin bisa ya. Kosong Senin jam 7 ya. Jam 5, jam 7-nya ada kuliah kelihatan. Coba masih ada datanya, coba bikin yang berbeda. Yang ada sisanya Bapak nih. Sebelum kita lanjut ya. Di Kevin juga kalau ada. Nah, ya itu ya. Cukup. Cukup. Kevin bisa di-share atau
Javin, bisa? Bisa? Bisa nggak, si Calvin? Buat di-share ya. Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ininya. Sebentar lagi. Nah, ini nggak usah dia mengubah floating point ke bilang benar ya, ditambahkan ini. Supaya dia bulatnya ke atas. Ya. Jika dia sisanya lebih dari setengah, ditambah setengah kan dia jadi satu. Itu di bawah setengah, nah udah dia tetap akan menjadi bilang pecahannya akan nol ya. Ini nggak usah. Kita langsung contoh 26 ya. Nah ini, tadi kan tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa ya. Gimana kalau pangkat? Pangkat lain nanti ya. Nah ini dia tidak bisa, tidak ada simbolnya. Nanti dia harus ditambahkan include-nya lagi, library-nya. Include-nya adalah nanti ditambahkan ya, matematikanya, include-nya nanti ya. Nah, ini dia pangkat itu, kalau bahasa Inggrisnya power itu ya, power, dia diambil 3 angkanya POW. Terutama nanti dia untuk bilangan yang variabel dan bukan bilangan bulat. Tapi kalau bilangan bulat, umpamanya A pangkat 3, ini bisa kita tulis A kali A kali A gitu ya. Cuma nanti A pangkat 15, nanti ribet kan, apalagi A pangkat 27. Nah ini nggak bisa, A pangkat 2,5, nggak bisa digunakan. Atau C pangkat N, ini variabel dua-duanya. Ini variabel A-nya bulat, pangkatnya tidak bulat. Ini A-nya variabel, pangkatnya, nah ini bisa. A kali A kali A. Kalau ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, pakai apa? Pakai POW. X-nya adalah dasarnya, apa di sini nih? POW A,3, berarti dia A,3, berarti A pangkat 3. Kalau yang ini A,2,5 berarti A,2,5. Kalau ini C pangkat N, C,N. Nah, itu dia. Tapi ini harus pakai include matematika. Nanti ada di bawah ini ya. Kalau untuk akar, akar ini bisa kita gunakan juga POW. POW S, 0,5 itu akar. Karena akarnya adalah pangkat setengah kan. Tapi daripada POW dia sudah disediakan, kecuali tidak disediakan SQRT. Ini sama dengan Excel. Excel sama dia perintah. Kalau ini enggak, Excel tidak gunakan ini, dia tanda pakai tanda itu tuh, yang 6 pakai shift ya, pakai pangkat. Kalau Excel. Tapi kalau SQRT itu Excel sama. Akar. Nah, di sini bisa kita gunakan POW juga. POW umpamanya akar X. S ini kan X pangkat setengah, berarti S, 0,5 sama. Tapi kan lebih mudah SQRT kan, SQRT X. Daripada kita menulis, ini bisa ditulis ini ya, maka ini saya tandakan dulu di sini ya, perubahannya ya. SQRT itu SQRT, X ya, berarti akar X. Ini bisa kita tulis juga dengan POW S, 0,5. Karena akar itu adalah sama dengan pangkat setengah ya. Nah, boleh. Makanya di pembukaan itu bisa macam-macam caranya. Khusus ini dia, konstanta ini. Pangkatnya 0,5. Bisa. Tapi lebih baik kita tulis SQRT kan, karena hanya satu. Kalau POW, X-nya kemudian koma lagi 0,5. Nah, terserah nanti ya. Boleh ditulis. Ini cara tulisannya ya, contohnya. Nah, dia harus ditambahkan ini. Sebelumnya kita kan IO stream ya, IO stream. Ini untuk C out, C in, NL gitu ya. Nah, ini pakai C max. Kalau di C biasa dia match titik header ya, titik H ya. Jadi include C max di atasnya ya. Ini boleh IO stream dulu, boleh C max terserah ya. Yang penting dia ada di atas. Nah, ini dia, include. Tambahkan ini. Sebelumnya ini ya, tambahkan include. Kalau enggak, nanti POW nggak dikenal, SQRT nggak dikenal. Nanti ada lagi banyak ya, yang bawah nanti kita untuk terus elektro ada. Ini udah contoh tadi ya, gunakan.
Udah tadi ya, yang maka tadi. Nah, ini contoh program yang kita menggunakan fungsi matematika yang tidak ada simbol tambah kurang tadi ya. Nah, contohnya ini kita menggunakan X pangkat 5. X pangkat 5 ya. Ini latihan 26 ya. Langsung copy paste latihan 26 X pangkat 5. Kita buat dua cara. Pertama dengan kanan nih 5 bilang bulat ya. Bisa dia X kali S kali S 5 kali ya. Atau yang pertamanya kita gunakan POW S,5. Ini lebih sederhana ini. Tetapi kalau S,5 POW harus ada same match-nya ya. Yang di bawah nggak perlu. Tetapi kalau banyak S pangkat Y, itu nggak bisa yang bawah. Ini berapa? X-nya berapa? Nah, kan? Hanya POW. Kalau POW ini, apapun dia pangkat ini bisa. Tapi kalau ini dia hanya konstanta ya. Namanya X pangkat 5, 7 pangkat 6, itu bisa ya. Nah, ini copy paste latihan 26 ya. 26 langsung ya. Ini halaman di sini halaman 41 atau lembar ke-23 ya kira-kira. Lihat aja contohnya, contoh 26 ya. Yang di bawah nanti yang lebih ini ya. Ya, contoh lain. Ini yang sederhana dulu. X pangkat 5. Gimana dia gunakan POW. Copy paste ya. Ini yang sebelum maghrib kita ya satu ini. Bisa lagi mungkin. Lihat aja dulu ya. Ini dia latihan 26. Jangan lupa disimpan ya. Nah, ini saya buat dua. Satu, ya, karena dia pangkatnya bilangan bulat ya, berarti kan dia bisa digunakan yang di bawah. Nah, Y1-nya menggunakan S kali S kali S 5 kali. Yang di atas Y-nya menggunakan perintah POW. Nah, kalau untuk yang di atas, berarti dia include, ini harus ada. Include C. Ya, ada. Kalau yang di bawah nggak perlu. Nanti kalau nggak ada nanti ini yang POW-nya dianggap error. POW tidak dikenal katanya nanti. Nah, ini tinggal dipangkat, disesuaikan aja ya. Dasarnya. Copy paste dia kadang berubah. Nah, ini kalau saya jalankan ya. X pangkat 5. Ini X-nya berapa? Supaya kita mudah nanti ya. Kita menggunakan X yang kira-kira bisa kita hitung dulu. Nanti baru kita benar. Baru kita coba yang angka yang berbeda. Bebas nanti ya. X pangkat 5. Kita mudahnya 1000 aja. 1000 pangkat 5 kan 100.000 ya. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 itu kan 5 nolnya sama dengan 100.000 ya. Nah, ini bisa benar. Ini yang di atas adalah caranya menggunakan POW S,5 di mana S-nya adalah nanti 10 ya. Jadi 10,5 diproses oleh POW. 10,5 artinya apa? 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Bawah langsung ya. 10 kali 10 kali 10 kali 10. Caranya sama ya. Yang sama. Ini satunya adalah menggunakan. Nah, kalau bilangan bulat, nanti kalau dia tidak bilangan bulat gimana? Nah, itu ya, tidak bilangan bulat gimana? Nah, jadi yang di bawah, contohnya kita ambil. Yang di bawah, ini nggak usah di-share, yang share di bawah aja nanti ya. Di bawah kita share. 26, tapi dikerjakan ya, di copy paste dijalankan. Nah, yang di bawah nanti yang latihan 27. Nah, ini sama. Bilangan bulat juga nih, S ya, pangkat 2, Y pangkat 2 gitu ya. Bilangan bulat berarti S kali S bisa. Y kali Y bisa. Atau S,2, POW S,2, POW Y,2. Nah, ini akar. Di depannya berarti akar dulu. Akar berarti S QRT dalam kurung, nah, bisa S kali X ditambah Y kali Y. Atau ini ya, yang atas. Nah, lihatnya. SQRT, S kali S dalam kurung ya, tambah Y kali Y. Artinya adalah akar dari S kuadrat ditambah Y kuadrat. Menggunakan POW yang di bawah. Z. SQRT, POW, S,2 dalam kurung ya, SQRT dalam kurung POW dalam kurung S,2 ditambah POW Y,2. Kalau nanti umpamanya angka 2 ini adalah variabel, yang di bawah langsung bisa kita pakai. Umpamanya X pangkat A ditambah Y pangkat B. Nah, yang di atas ini, yang di atas ini nggak bisa kepakai. Yang bawah ya. Jadi tinggal A, X, A di POW yang kedua, Y, nah ini yang konstanta dulu kita ini kan. Nah ini yang di bawah nanti contohnya ya. Nah yang di bawah S, ini gimana? Nah itu nggak bisa, dia harus pakai POW. Kalau pakai kali nggak bisa,
Karena A-nya berapa? Nggak ketahuan. B-nya berapa? Nah, kalau ini kan jelas. Pangkatnya 2 kok. A pangkat X pangkat 2 ya. X kali X. Y pangkat 2. Y kali Y. Tapi kalau X pangkat A, berapa kali? Nah, nggak bisa. Ini ya, latihan 27. Nah, ini di-share nanti. Latihan 27 ya. Yang terakhir sebelum kita sholat nih, latihan 27. Kita jalankan dulu ya contohnya. Latihan 27. Dia ada akar, ada pangkat. Ya, akar, ada pangkat. Nah, ini dari kan? Ini ya. Belum saya ubah, Pak. Yang 27 ya. Yang 27. Nah, di sini ada escape square di sini saya tambahkan ya. Untuk menampilkan tanda akar, nggak ada di keyboard kan? Kita mau ketik apa tanda akar? Nah, ini gunakan slash X tadi ada ya. Slash X adalah FB besar. Nah, ini saya ini dulu. Ini adalah escape square untuk menampilkan tanda akar. Kita ketik di sininya, di layout-nya adalah Z sama dengan slash X FB. Yang muncul bukan slash X SB. Makanya jangan gunakan slash untuk bagi. Nanti ditanya, ada slash harus ada X atau A, ada BR gitu kan. B, N, nah ini dia slash FB, ini dia tanda akar. Ini kalau kita jalankan nanti dia, cuman dia tidak pakai kurungnya sampai ujung ya, akar depan aja ya. Nah, ini dia. Ini adalah yang dihasilkan oleh, kalau Z, ya kita ketik sendiri ya, Z sama dengan ini dia. Tandanya tanda akar, ini adalah slash X. Jadi kan, dia adalah F besar, B besar. Nah, saya ini kan, jadi dia ada dua variabelnya, X kodrat ditambah Y kodrat diakarkan. Saya biar mudah aja, 3 kodrat berarti 9. X-nya 3 berarti 3 kodrat, 9 ditambah 4 kodrat berarti 16. Berarti 9 tambah 16, 25, diakarkan dapatnya 5. Nah, ya, 5. Sama, menggunakan S kali S ini, menggunakan POW S,2, Y kali Y, ini POW Y,2, tapi di sini sama-sama depannya SQRT. Ini bisa ya. Nah, ini bebas nanti. Kalau bilang yang lain bebas. Ini hanya untuk ngecek aja ya. Hasilnya benar. Tuh dia. Nah, kalau ada yang siap, boleh di-share ya. Kalau ada yang siap, boleh di-share. Angkanya bebas saja ya, bebas saja. Ya, 35 berarti dia 3 kodrat tambah 5 kodrat berarti 9 tambah 25 kan berarti 9 tambah 25 berarti 34 ya, 34 diakarkan. 5 koma ya. Sampai 36. Kalau 36 nanti dia adalah 6 dapatnya ya. Ya, benar, nanti. Coba tutup. Kelvin bisa nggak? Ada nggak, Kelvin? Coba tutup dulu nih. Kelvin kalau ada. Nggak ada, Kelvin? Kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya. Sholat maghrib ya. Udah 5.50 ya. Kita sholat maghrib kira-kira 15 menit ya. Kita istirahat ya. Ya, istirahat dulu kita 15 menit ya. Maghrib ya. Silakan bagian sholat dulu.
Nah, sekarang kita gimana kalau semuanya variabel tadi ya. Misalnya ini sebentar. Tadi kan konstanta satunya ya. Masih bisa kita gunakan pakai kali tadi ya, S kali S, kali. Lebih sederhana deh kan kalau ini dibandingkan dengan yang di bawah. Ya. Dibandingkan dengan yang ini. Kalau dia konstanta angka 2 gitu ya. Ini juga ini sebenarnya bisa pakai POW semua. Ini pakai POW bisa juga. Lebih panjang lagi deh ya. Nah, gimana kalau dia semuanya variabel? X-nya variabel, A-nya variabel. Ini kan enggak. Yang variabel hanya ininya ya, X-nya, Y. Sedangkan 2-nya konstanta. Nah, kalau sini kan dua-duanya variabel. Gimana? X pangkat A ditambah. Nah, ini nggak bisa kita gunakan S kali X lagi. Nah, kali berapa A ini? Nggak tahu kan? Kan bisa 1, bisa 2, bisa 3 kan variabel. B-nya juga kali berapa? Tidak harus sama ya. A-nya bisa umpamanya 3, Y-nya 7, atau A-nya 3,5, Y-nya hanya 1,5 umpamanya. Bebas ya. Pangkatnya ya, B-nya. Nah, tapi harus diinputkan. Jadi dia harus menggunakan POW karena dia variabel, pangkatnya variabel. Kalau pangkatnya konstanta itu bisa kita tulis S kali S, Y kali Y dan seterusnya ya. Ini tidak bisa. Ini dia. SQRT akar dari gitu kan. Akar dari POW S, A berarti akar dari X pangkat A ditambah Y pangkat B. Gitu ya. Nah, ini tadi FB tadi akar ya. Nah, ini kita copy paste latihan 27B ya. Ini kalau copy paste latihan 27B dia akan seperti ini nanti. 28 ya? 27 atau 28 sih? 27B ya. 27B. 27B ya. 27B. Ya, kita copy paste dia seperti ini ya. Nah, ini tadi. Jadi inputnya ada 4 karena X-nya variabel, A-nya variabel, Y-nya variabel, B-nya variabel. Itu kan X kuadrat. Berarti X-nya variabel, 2-nya tidak konstanta kan? Tidak perlu kita inputkan, udah konstan. Ya kan ini harus diinputkan, inputkan. Untuk kalau datanya ini kita mau variabel, kalau mau konstanta bisa juga di sini ya langsung. Tapi dia bisa menggunakan pangkat, menggunakan kali. Ini dia akar dari X pangkat A ditambah Y pangkat B. Jadi ada 4 input, 4 yang variabel. 4 bisa yang diubah-ubah gitu ya. Ini kasih 0 dulu awalnya. Baru nanti kita inputkan, dia akan berubah sesuai dengan input kita. Ini kalau dijalankan, ya, seperti ini dia. Harus kita input, 4 kita masukkan. Saya cek dulu seperti tadi ya, untuk nilainya awal dulu. Nilai awal dulu ya, sama dengan tadi. 2, katakan 3 pangkat 2. X-nya 3, A-nya 2. Kemudian Y-nya 4, B-nya 2. Dapatnya 5 sama seperti tadi ya. 5. Oh, udah benar. Ini saya untuk ngecek ya. Kalau udah benar, udah saya baru akan jalankan lagi ya. Data lain ya. Kita coba data lain gitu ya. Kita coba data yang berbeda. Ya, data yang berbeda. Bebas. Ini sekarang A-nya boleh bebas, X-nya bebas, A-nya bebas, Y-nya bebas, B-nya bebas. Nah, umpamanya pakai pecahan. Saya 2,5 2,5 X-nya atau agak besar lah 12,5. Angkatnya 3,4 gitu ya. Ini 23,7. Pangkatnya 7,2 umpamanya. Karena yang tadi udah benar gitu ukur ya. Tapi bilangannya kalau pakai koma-koma, hanya bilangnya adalah bilangan pecahan ya, jangan integer.
Kalau integer hanya 12, 3, 23, 7 ya. Tidak ada komanya. Hasilnya juga. Jadi kalau ada bilangan pecahan, berarti dia float atau double. Nah, ini dia. 12 pangkat 3, setengah ya. Tambah 23 pangkat 7, ini yang besar belakang nih. Baru di akar. Bebas itunya ya. Nah, ini ada yang sudah jalan. Kalau sudah jalan, langsung di-share ya. Sudah jalan, langsung di-share. Bilangannya bebas saja ya. Bebas. Oh, ini yang tadi pertama dulu ya. Nah, kan? 5 pangkat 6 ditambah ya, akar 5 pangkat 6 ditambah 4 pangkat 2 ya, diakarkan ya. Cukup. Si Calvin ada bisa? Kalau bisa di-share. Calvin? Iya, Pak, bentar, Pak. Ya, coba. Coba Calvin di-share. Tunggu Pak ya, lagi di ini Pak. Coba. Yang mana terserah itu ya. Oh, ya pakai itu nggak apa-apa. Saya ini dulu ya. Di hasilnya ya, langsung hasilnya aja yang disorot. Kamu pakai ini ya, yang pakai web online? Atau... Iya Pak, soalnya laptop saya kereset. Nggak apa-apa, mana hasilnya? Coba lihatin hasilnya. Nggak jelas tadi. Hasilnya aja. Hasil. Belum Pak, lagi saya ngeranin Pak. Nggak nongol. Ya nanti aja kita ini ya, kita lanjut dulu. Ya, sambil nunggu itu ya, di Calvin Iya ya. Pak. Kita lanjut dulu. Soalnya waktu kita ini sebelum nantinya saya kasih tahu ya di sini ya nanti ya. Kita lanjut lagi yang tadi dulu ya. Kemudian itu kan dua baru ya, pangkat akar gitu ya, pangkat akar. Jadi di matematika itu banyak ya, banyak sekali. Ini tidak semua kita bahas. Kemudian yang trigonometri, ada beberapa aja saya ambil trigonometri. Nah ini kalau kita di elektro penting, ya penting kita di elektro ini. Oh, apakah nanti mau arus kuat kamu atau tenaga listrik ya atau yang telekomunikasi ini penting trigonometri seperti sinus, kosinus, terutama dua itu ya, sinus, kosinus. Log nanti juga kepakai gitu ya. Tangan agak jarang tapi sinus, kosinus, tapi tangan ada juga ya. Nanti arkusnya tinggal tambahkan A di depannya ya. A sin. Kalau sin itu kan kita dapatkan besar X-nya, umpamanya sudutnya, dapat hasilnya ya. Sebenarnya amplitudonya itu. Umpamanya sin 30, amplitudonya berapa. Nah, kalau arkus kebalikannya kan, amplitudonya dapat sudutnya gitu ya. Nah, di komputer, bukan hanya di pemrograman ini aja ya, pokoknya di komputer secara umum, itu dia kalau trigonometri ini, dia sudutnya itu dalam radian ya. Nah, kalau dalam radian itu di elektro tidak banyak terpakai nanti, kecuali nanti di pembangkit ya, yang harus kuat. Tapi orang mesin yang banyak gunakan radian ini. Tapi komputer menggunakan ini, kalkulator menggunakan ini. Radian itu dia adalah lingkaran dari 0 sampai, kalau satu lingkaran kan 2 pi ya. 2 pi, 1 pi-nya kalau dibulatkan 3,14 berarti radian itu 6,28 lah ya kalau dibulatkan ya besarnya. Nah, kalau dia berbentuk gelombang, dia adalah sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, komputer menghitung menggunakan radian. Kita gunakan Excel gitu.
bahasa-bahasa pemrograman seperti bahasa C ini, C++, Fortran, MATLAB itu dia dalam radian. Jadi kalau radian itu dia lingkaran, ya, lingkaran dari 0 sampai 2pi. 2pi itu kan satu lingkaran. Nah, itu kalau ke gelombang dia adalah satu gelombang dari 0 derajat sampai puncak, bawah lagi balik ke gelombangnya sampai 0 lagi. 360. Nah, karena kalau kita menggunakan radian langsung kita gunakan udah cos 3 berarti cos 3 radian. Sin 2 radian. Tapi kalau kita menggunakan sudut 50 derajat, nah, kita harus konversi dulu. Nah, ini konversinya ada nanti. Nah, ini dia sama menggunakan hidar juga ya. Jadi nanti dia menggunakan hidar semet juga. Ya. Ini contohnya sambil menghitung kosinus 2x. Jadi sudutnya kita kali 2. Kalau ini kita masukin tanpa kita konversi, ini dia akan langsung menjadi umpamanya radian 2. Berarti kosinus radian 4. 2 kali 2 ya. Tapi kalau kita mau sudut, nah kita konversi dulu. Untuk mengkonversi sudutnya, ini saya tampilkan dulu ininya, baru nanti kita programnya ya. Konversi, karena dia, kalau di elektro itu 2 kepakai sama kita ya. Kalau orang mesin dia lebih banyak ke radian. Udah dia langsung sudut radiannya, nilainya itu ya 0 sampai 3,28 ya. Nih. Jadi untuk cari radian itu adalah sudutnya dibagi 180 dikali pi. Umpamanya ini radian berapa gitu ya, dapat sudut nanti. Katakan radian, katakan kalau 90 itu dibagi 3, separuh ini ya, 3,4. Kalau 3,14 pi itu kan setengah lingkaran. Nah, udah 140 pi. Kan berarti dia 3,14. 3,14 dikali ini kan 6 sekian dibagi 180 dapatnya itu nanti radiannya sekian gitu ya. Kalau untuk cari sudutnya nih dia, radiannya dikali pi. Tapi kalau dalam komputer nggak perlu lagi kita. Dia sudah dalam radian. Tapi kalau ingin, radian ini berapa sih sudutnya? Ya. Umpamanya 3 radian berapa sih? Kalau 3,14 sudah pasti 180 ya. Tapi kalau ininya 3 saja berapa? Ya 3 dibagi 3,14 kali 180. Nah, untuk mengetahui sudutnya. Tapi kalau komputer langsung deh ini, langsung radian. Di kalkulator juga. Nah, ini programnya gimana? Kita konversi dulu. Kalau kita mau dalam sudut. Kalau tidak dalam sudut tidak perlu dikonversi, ya. Langsung aja cos berapa? Langsung radiannya. Ini karena kita dalam sudut nih, menghitung y cos 2x. Masukin d dalam sudut. Nah, sudut berarti kita kan berarti 0 sampai 360. Di atas boleh nggak, Pak? Di atas 30 boleh, kembali lagi dia ke 0. 360 sama dengan 0 kan? Berarti kalau 370 sama dengan 10. Ya kan? 720 sama dengan 0 lagi. Ini kembali lagi ya. Sama juga dengan pi radian. Setelah 2 pi boleh nggak? 4 pi boleh. 4 pi sama dengan 2 pi sama dengan 0 gitu ya. 0 pi. Nah, ini dia kita konversi dulu. Kalau dia langsung radian, ini yang di bawah nanti. Yang di bawah contohnya 28A-nya, ini langsung radian, tidak perlu konversi. Sudutnya langsung dalam radian. Nah, ini copy paste latihan 28 ya. Yang 28. Nanti juga 28A berikutnya tanpa mengkonversi ke ke radian. Ya, sudutnya radian. Tapi kalau kita dalam sudut, nah, degree dia kalau bahasa itunya ya, nah, kita harus ubah dulu. Kalau tidak dia nanti dia menghitung kita masukkan sudut. Sedangkan komputer sudut tadi bukan sudut yang dihitung, dia hitung radian. Jadi kita jadi salah nanti. Nah, ya. Kita hitung 30 derajat. Tanpa kita konversi, komputer kami hitung 30 radian. Itu dia ya. Nanti kita lihat 30 radian itu berapa nanti ada. Yang berikutnya nanti ya. Nah, ini konversi. Ya, masukin dalam sudut. Nah, kita gunakan berarti dia bentuk gelombang. Kalau radian dibentuk lingkaran ya, putaran. Satu putaran itu 2 pi. Satu gelombang juga 2 pi. Cuma dalam sudut 2 pi-nya gelombang adalah 360 derajat, 1 pi-nya adalah 180. Setengah pi-nya adalah 90. Nah, kalau di sama sebenarnya lingkaran juga. Jadi sudut juga dari 0 umpamanya seperempat pi, 2 pi, 1 pi, setengah pi gitu 90 derajat. Sudutnya kalau kita ukur 2 pi, 1 pi 3,14 ada 180. Nah, sudutnya garis lurus kan 180.
Kalau 2pi-nya sudah sama dengan 0 lagi atau 360 derajat. Seperti itu deh. Ini pakai sudut. Nanti kalau tambah sudut, nah ini cuma dia 2 kali ya. Berarti kita masukin sudut 30 bukan cos 30 tetapi ada cos 60. 2 kali 30. Kalau kita masukin 45 dia cos 90 ya. Tuh. Dan ini kalau dijalankan kita tampilkan ya. Jadi ingat lagi cosnya dikali 2 ya sudutnya. Dikonversi dulu sudut tersebut menjadi pi. Nah, di sini nanti kita tampilkan berapa pi-nya tapi pembulatan ya. Karena pi itu sebenarnya kan 22/7. Jadi kalau di ini kan dia panjang sekali itu ya. Nah, sudutnya saya ambil 45. 45 itu kan 90 ya. Cos 90 itu harus isinya 0. Nah, kita ini dulu pi 40 sudut 40 itu berapa radian? Ini dia 0,785 radiannya. Ini dia karena pembulatan harusnya 0 nih. Cos 90 karena 45 kali 2 adalah 90 atau 0,785 kali 2. Ini karena pembulatan ya. Makanya dia 0,00. Harusnya ini 0 murni. Ya, itu dia. Karena pi radiannya seperti itu. Nanti kita coba ininya 0,785 ya. Jadi dia ubah dulu ke dalam radian. Jadi yang di proses komuter ini 0,785 kali 2. Bukan 45 kali 2. Kemudian akan menghitung dalam radian. 0,75 kali 2. Kalau langsung dia pakai ini pasti hasilnya 0 kalau 45 kali 2. Kalau dia sudut menghitungnya ya, ini pasti benar 0,0. Ini karena pembulatan pi-nya tadi kita kan 3,14 padahal pi itu ada 22/7 tidak 32. Udah dipotong ini ya 3,14 sudah kita potong. Nah, karena pembulatan ini akhirnya dia juga nggak persis 0. Satunya juga nggak 1 nanti. Jadi kalau satunya dia 0 ya. Nah, tapi ini jangan 0 lah. Min 1 lah. Min 1 itu 0, 90, 100, 80. Nah, 90 sudutnya ya. Atau dia nanti radiannya adalah radian apa namanya 1 pi. Ya, tapi kita karena dikali 2 kita ambil separohnya ya. Nah, tadi 45 kan, 45 dia jadi 90. Nah, saya ambil sekarang umpamanya sudutnya itu 90. Yang dihitung memang 90 ya ini radian 90 kan berapa. Kemudian teman yang dihitung adalah radian 90 kali 2. Nah, dapatnya min 1 harusnya. Ini 0, nah, 1,7 karena ini pembulatan. Nah, sebenarnya cos 2 kali 157 berarti dia 3,14 gitu kan. Nah, 3,14 itu kan pembulatan pi. Nah, ini dia. 0,99. Harusnya min 1. Nah, ini dia 2 kali. Ini radiannya nih. Nah, rumus tadi ya radian dulu udah. Nah, kalau ini coba kalau bisa ya di-share Yuniarti atau Kelvin terserah. Coba. Sudutnya kita ambil yang istimewa aja ya. Umpamanya sudut, ambil separuhnya. Sudut, kalau cos itu kan sudut 0-nya 0, 1 kan. Sudut 90-nya 0. Sudut 180-nya min 1 gitu ya. Tapi kita ambil separuhnya. Umpamanya sudut 360, ambil 180 aja. 80 berarti kan 360 dia kembali 0 lagi. Atau 270. 270 berarti kan 135 ya. Ya, 135. Nah, seperti itu ya. 135 kali 2, 270 dia dapatnya 1. Kalau di sini dia karena pembulatan 0,99. Nanti baru kita kalau mau kita tampilkan 1 tanpa desimal. Nah, ini kan tanpa desimal nanti dia nanti kita bahas gimana menampilkannya. Ini 180 kan? Nah, 180 kan pi radian. Jadi 2pi. 2pi adalah 1 ya. Nah, ini pembulatan kan? Ya. Cukup. Nah, Kelvin ada? Kalau Kelvin ada ditampilkan, kalau tidak kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Yang tanpa ini kalau dia sudah dalam radian. Umpamanya dia kita ininya putaran. Jadi sudutnya putaran, sudut putaran ya, sudut lingkaran itu ya. Nah, ini nggak perlu kita konversi lagi karena di komputer sudah menghitung dalam radian, tapi nilainya adalah radian. Besarnya adalah 0 sampai 2 pi. Ya, 0 sampai 2 pi. Ini 28A. Yang konfirmasi 28A. Ini nggak perlu kita satu sudutnya. Masukkan X dalam radian ya. Berarti dia nanti umpamanya paling besarnya 2 pi. 2 pi itu 3,14 kali 2. Kira-kira 7,5
6,28 ya. Tapi boleh nggak 7? Ya boleh. 7 dikurang 68 sama dia dengan segitu lagi gitu ya. Sudutnya lebih kecil, lebih besar dari 0 lagi dia. Sama juga tadi, boleh nggak sudut saya 1000 Pak? Ya boleh. Ya 1000 dikurangi 7 kali 2-nya kan 720 kan, 300. 280 jadinya kan. Satu ini kan 360, kalau 2 pi-nya 720, 1000. Ya 1000 dikurang 720 kan 280, berarti sudut 280 dia. Sudut 1000 itu sama dengan sudut 280. Nah, gitu juga dengan pi. Nah, ini ya, di copy paste letak 28A ya, 28 ya 28. Yang tanpa kita konversi karena kita menghitung dalam radian. Dalam radian ya. Kalau mau ditampilkan, oh berapa tuh radian sekian berapa derajat ya, tinggal kita yang rumus yang saya kasih tadi ya dibalik. Saya share dulu ya. Yang ya, jadi dia dalam radian, ingat satu 360 derajat itu kan 2 pi gitu ya. Coba dimasukin sampai dia 360-nya itu adalah 6,28 ya. Nah, ini kamu masih dalam sudut itu pikirannya itu. Boleh sih sebenarnya. Jadi dia kalau dalam radian dia adalah maksimalnya itu adalah 2 pi. 2 pi itu adalah 6,28. Itu dia. 6,28. Kalau di atas itu dia kembali lagi ke sudut ulang lagi. Coba yang kecil dia paling tingginya 6,28. Coba di-share lagi. Karena dia satu lingkaran itu adalah 2 pi. Satu pi-nya adalah 3,14. Jadi 2 pi 6,28 ya. Pembulatan ya. Coba ininya. Jangan kalau tadi ininya dalam sudut. Kalau kita di elektron memang banyak dalam sudut nanti daripada radian. Tapi nanti untuk yang arus kuat ya itu ada dia nanti karena dia belajar mesin motor ya. Putaran dia. Berarti menggunakan koma Pak. 6, ya, paling tingginya tuh kalau tadi kan kalau sudut paling tinggi 360 kan? 360. Nah, kalau ini dia 2 pi berarti 6,28 paling tingginya. 6,28 udah satu lingkaran itu. Kalau umpama 7 boleh nggak? Ya itu juga kembali lagi 0 tambah sisanya itu kan. Boleh nggak sudutnya 400? Ya boleh. 400 berarti sudut 400 sama dengan 400 dikurangi 360 gitu kan. Nah, kamu tadi 300 sekian itu tuh berapa kali putaran itu. Ya sama aja sudutnya sebenarnya. Nah, yang satu putarannya 6,28. Berarti kalau power 10 boleh nggak? Boleh. 6,28 kurang 10. Berarti kan 3,3 lah ya. 3,3 sekian. Sama aja dengan 3,3 itu. Kita kalau 10. Kalau 300 ya berapa itu? Ya kan? Nah, bisa 300 dibagi 3,6 itu ya. Nah, ini kan masih dalam sudut kamu itunya tuh 180. Paling tingginya satu ininya tuh sama dengan kalau sudut kan paling tinggi 360. Kalau radian paling tingginya 6 titik atau 6,28. 6,28 kalau sini titik ya, 6,28.
Itu berarti dia sama dengan 0 radian. 0 radian atau nanti 6,28. Pasti dia cuman ada perbedaannya karena pemulatan nanti ya. Coba paling tingginya 6,28 dulu biar jangan besar-besar dulu. Kalau sudut boleh karena dia maksimalnya satu gelombang itu 360 derajat, 2 pi-nya itu 360 derajat. Sedangkan 2 pi radian itu adalah 6,28. Nah, itu. Jangan besar-besar. Paling tinggi 6,28, 6,28. 6,28 ya, kalau titik kita kan nulisnya koma pakai titik. Coba di bawah 6,28. Ya, ketahuan sudut berapanya itu ya. Karena maksimalnya 6,28, nanti di bawah. Kalau di atas itu nggak boleh, nanti dikurang lagi. Kalau sudut tadi degree bahasa Inggrisnya itu dia 360 derajat satu gelombang. Kalau di atas itu ya kembali lagi 400 ya, sama dengan sudut 40 gitu loh. 7 bisa nggak 7? Bisa. Berarti dia radian 7,2 gitu loh. Sama dengan dia adalah radiannya adalah 0,32 sama dengan 7 radian gitu. Coba nilainya di bawah 6 aja, coba di bawah 6. Tutup dulu yang tadi ya, yang tadi tutup baru. Nah. Nilainya jangan di atas 7 lah, di bawah 7 lah, di bawah 7. Di bawah 7. Nah, itu kan 4 ya. Berarti dia kan sini 28 itu kan. Udah karena dikali 2 kan, udah 8. Berarti dia 6,28 dikurangi 8 kurangi 6,8 kan. 6,28 berarti kan katakan 1,3-an ya. 1,3. Minus dia kan, karena bawah karena cos kalau sinus dia positif. Nah, itu dia ya. Cukup. Kevin belum bisa juga ininya kali ya. Tutup dulu. Coba tutup. Tuh ya, kalau ingat radian itu dia lingkaran. Kalau sudut tadi degree dia adalah gelombang. Sudutnya 300, 1 pi-nya adalah 180. Sedangkan 1 pi-nya radian adalah 3,14. Itu ya. 2 pi-nya radian adalah 6,28 pembulatan ya. Sedangkan 2 pi-nya sudut adalah 360. Nah, nanti akan belajar kamu di itunya nanti. Di fisika juga akan belajar itu. Itu dia tadi ya. Jadi sama matematika juga ya. Pakai include C-math. Nah, ini ya, C-math. Karena dia matematika. Trigonometri. Ini udah kita laksanakan ya untuk memasukkan contoh di ini tadi nih. Sebenarnya yang input itu adalah ini kan X, saya in X. Tapi kalau nggak kita buat keterangan outputnya di atas, kita bingung apa yang disuruh masukin. Maka ini kasih komentar ini ya outnya untuk memasukkan input. Output ini adalah perintah untuk memasukkan input. Input adalah saya in, bukan saya out. Tapi di layar harus kita tahu. Masukin jumlah botol, masukin jumlah sudut, masukin sudut dalam radian. Nah, itu adalah C-out-nya. Tetapi yang bekerja adalah C-in-nya. Karena C-in-nya yang input kerjanya komentar saja. Nggak dibuat dia juga bisa. Cuman kalau nggak dibuat kita bingung. Kosong aja layar kosong. Kita mau disuruh ngapain gitu kan. Nah, makanya ada komentar di atas itu ya. Penggunaannya itu. Nah, ini format output. Kalau input tidak perlu diformat. Pak, maaf Pak. Ini kayaknya error Pak. Masa pas saya pencet nomor angka dia nggak nongol ke bawah Pak? Apa? Yang mana yang error? Jadi itu kayak gini Pak. Ini Pak, kan udah saya pencet nih angka 4. Jadi dia kayak nggak muncul lagi Pak di bawah.
Sebentar saya ini dulu ya, tutup share-nya. Coba. Itu kan udah keluar itu kan, itunya. Cuman kalau diinputkan ya, hasilnya apa? Kenapa? Ini kamu pakai online atau apa? Software-nya? Online, Pak. Online kemarin kan udah bisa kan itu ya, kan langsung dibawa di hasilnya. Iya, makanya ini pas di sini kayak nggak ke bawah langsung tuh. Ya apa di hasilnya? Nggak ada muncul. Nggak ada hasilnya, Pak. Coba lihat programmu dulu, programnya. Ini, Pak. Ini udah benar itu. Kelihatan jelas, Pak. Udah benar itu, benar itu. Kenapa? Coba yang lain, nanti yang lain dicoba ininya. Oh, webnya ya. Iya, Pak. Nanti saya coba lagi deh, Pak. Coba yang web yang lain. Kalau kemarin kan udah nggak ada masalah itu ya. Iya, Pak. Kayaknya error nih. Coba web yang lain nanti diinikan. Nah, sekarang kita lanjutkan format output. Jadi walaupun formatnya kita ini ya kita atur, nilai sebenarnya yang di dalam memori komputer, di dalam variabel itu tidak berubah. Cuman untuk di-outputkan, umpamanya tadi kita hanya mau 2 angka di belakang koma, umpamanya gitu kan. Nah, kalau tidak, dia akan ngatur sendiri. Ya, kebetulan pas 2 ya 2. Kalau 3 ya 3, kalau 4 ya 4 sampai 6 deh ya. Belakang komanya. Ya. Nah, padahal kita, nah kemudian gitu juga. Kalau data kita ini umpamanya lebih dari 1, umpamanya datanya berderet nanti ya. Nanti waktu pengulangan kita akan kelihatan nanti. Maka harus kita atur. Kalau nggak diatur ini dia akan mulai dari paling kiri bilangan. Jadi yang besarnya bilangan paling terbesar paling kiri. Padahal itu salah kan? Kalau bilangan itu yang terbesarnya ratanya adalah ke kanan. Yang paling kanan adalah paling kecil. Sehingga nanti kalau dijajarkan umpamanya 1000 dengan 5000, berarti kan 1000 dengan 500, 500-nya nanti sesuai dengan ratusan. Tapi kalau nggak kita atur, dia akan rata kiri. Jadi 1000 dengan 500 sejajar. Yang ratusan 1000 sejajar dengan puluhan. Yang puluhan 1000 sejajar dengan satuan. Yang satuan 1000 tidak ada pasangannya. Nah, harusnya yang tidak ada pasangannya adalah ribuan kan? Umpamanya seperti ini nih. Ya. Kalau nggak kita atur ya, umpamanya ini 1000. Dia akan muncul seperti ini. 500. Jadi 500-nya sejajar dengan 1.000-an. 500-an dengan 1.000-an. Puluhan ratusan dengan puluhan 500. Puluhan ribu dengan satuan. Nah, harusnya dia kan ratanya di belakang. Nah, ini yang kita bisa atur, format bisa kita atur. Tapi kalau datanya hanya 1, nggak perlu diatur orang. Paling nanti lebarnya ya. Nah, ini dia. Yang kalau kita atur, kalau nggak diatur dia akan rata kiri. Bilangan itu harusnya rata kanan. Ya, satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan. Pak, maaf Pak, kayak Ya. gini Pak. Bentar. Nah, ini dulu. Bentar Pak. Bentar. Coba difokuskan ininya videonya. Nggak kelihatan, nggak kebaca ini. Besarin dikit. Yang ini kamu. Nggak kelihatan deh itunya deh. Nggak kelihatan. Pak. Nggak kelihatan. Malah tambah hilang. Ini Pak. Ya. Berapa tadi berapa inputnya? Pak. Kenapa? Ini yang terakhir ya, radian ya? Iya Pak. Yang terakhir ya. Coba lagi dikit. Tadi udah mulai jelas tuh. Oh ya benar. 48 ya lebih. Benar Pak. Ya benar. Siapa? Nah, kita lanjutkan lagi yang itunya ya. Yang formatnya ini biasanya diatur kalau datanya banyak ya. Atau kita mau 2 angka saja, 3 angka saja. Ini nilainya ini nih sebenarnya. Dia akan bulatkan. Nah, ini baru pembulatan. Kalau bilang pecahan ya, kalau bilang bulat tidak perlu diatur pecahannya, diatur paling lebarnya ya. Nanti lebar ada. Lebar kalau kita tadi mengatur mensejajarkan beberapa bilangan. Kalau hanya 1 ya, mau kita atur nggak diatur nggak kelihatan bedanya. Itu contohnya 1 seperti tadi ya. Sekian derajat.
kan? Sekian kos sekian hasilnya dan nggak kelihatan ada satu. Tapi kalau sejajar nanti waktu pengulangan akan kita buat dia yang sejajar itu. Nah ini dia kita atur di sininya set out ya. Tapi di atasnya nanti dia ditambah lagi nih headernya. IO manage. Kalau tadi kan CMath ya untuk matematika yang tidak yang di luar tambah kurang kali bagi tanda sisa ya. Kalau tambah kurang kali bagi atau bintang dengan slash backslash itu tanda persen itu nggak perlu pakai CMath. Tapi kalau kita mau pangkat, akar, nanti seperti trigonometri, algoritma, log segala macam itu ya, itu harus pakai CMath. Ini kali ini kita atur dia adalah IO manage. Singkatan dari input output manipulasi. Itu dia, manipulation bahasa Inggrisnya manipulasi. Memanipulasi. Jadi manipulasi itu sebenarnya adalah bahasa yang netral. Kalau di Indonesia berarti manipulasi itu berarti negatif ya. Mau dimanipulasi keuangan bang, gitu kan? Manipulasi nilai, nah, kan? Ini sebenarnya manipulasi itu ada mengatur. Ini dia nilai sebenarnya netral. Sama juga dengan di bahasa Indonesia itu dalang. Dalang itu siapa dalangnya? Padahal dalang itu netral kan? Dalang itu orang yang membuat menjalankan wayang gitu kan. Tetapi sekarang itu udah siapa dalangnya? Pada kerusuhan disebut dalang gitu kan. Nah, udah negatif. Padahal ini sama. Manipulasi itu adalah mengatur. Bukan memanipulasi nilainya, mengatur bentuknya. Nilai sebenarnya tetap ada. Cuman yang kita outputkan sesuai yang kita inginkan. Pecahan, saya mau atur 2 aja. Kalau tidak, dia bisa berbeda-beda. Bisa kalau pas 2, kalau pas 1, kalau 5, kalau dan seterusnya ya. Jadi kita lihat. Nah, ini dia set out, fix, tanda kecil lagi ya, set precision berapa angka belakang koma. Nah, kalau kita tidak mau menampilkan bilang pecahan pakai pecahan, namanya double atau float, nggak mau, ya titik 0, sininya 0 ya, 0. Nah, sini dia 0. Gunakan ini. Nah, kemudian bisa juga diatur lebarnya. Nah, diatur lebarnya, asal bila itu mahasiswa umpamanya diatur lebarnya gunanya buat sejajar tadi ya. Sejajar, nanti waktu pengulangan kita ini kan sejajar, gimana supaya sejajar. Kita atur lebarnya sama-sama 10 bilangan, lebarnya 10 karakter gitu ya. Nah, dia akan rata kanan nanti. Tetapi kalau kita atur lebarnya 10, bilangan kita 12, dia kembali lagi seperti tidak diatur. Dia akan rata kiri lagi. Kemudian kita atur nih 10, ternyata bilangannya 12. Dia akan rata kiri lagi yang bilangannya 12. Tapi yang bilangannya sampai 10 tetap rata kanan lagi. Nah, seperti itu dia nanti ya. Ini ya, set precision. Mengatur ini untuk bilangan, gunanya hanya untuk bilangan pecahan. Set precision ini. Karena bilangan bulat tidak ada desimalnya. Nah, nanti baru lebarnya itu baru bulat atau pecahan. Ini program yang kita apakah kemarin kita cuman inputnya kita atur supaya dia pecahnya banyak gitu ya. IO manip. Kalau dia lebarnya mau kita atur, kemudian desimalnya mau kita atur. Berapa angka desimal untuk bilang pecahan. Tetapi kalau tidak diatur ya ini nggak usah. Tapi kalau mau kita atur, nanti ada 2 tadi. Yang pertama ini dulu, set out ya, set out, fix, set precision. Ditetapkan presisinya, diatur presisinya 2 angka belakang koma. Ini artinya nih. Fix, ini fix kita menetapkan bahwa ketelitiannya sampai 2 angka di belakang koma. Kalau 5 angka ya ganti 5, kalau 7 angka ganti 7. Gimana dia kalau kita buat 7 angka? Padahal dia hanya 2 angka, yang lainnya ditambah 0. Gitu ya. Kalau hanya nggak diatur, kalau dia hanya 2 angka, ya muncul 2 angka. Kalau 3 angka, 3 angka. Per angka. Kalau sini enggak, kita atur 5 ya, tetap 5. Walaupun nanti ditambah 0 dia. Jadi ya, set precision, set out fix, kemudian lebarnya. Nah, ini dia. Kalau lebar untuk bilangan pecahan dan bilangan bulat, nama lebar ya. Tapi ingat, kalau untuk bilangan pecahan harus hati-hati. Lebarnya itu termasuk titik desimalnya, termasuk desimal pecahannya. Jadi kalau umpamanya kita atur tadi 2 angka belakang koma, itu sudah hilang 3 bilangan kita bilang bulatnya itu. Precision 2 tadi ya, pokoknya nih. Ini 2-nya 3 bilangan sudah hilang apa? Karena 2 untuk pecahan di belakang komanya, 1 untuk titik desimalnya, baru 7-nya untuk bulatnya. Tetapi kalau bilangan set W ini bilangan bulat, sudah 10-10-nya untuk dia. Karena dia tidak punya desimal, tidak punya titik desimal. Nah, ini set W hati-hati untuk bilangan pecahan.
Harus kita hitung. Oh, saya mau menampilkan pecahannya 10. Nggak boleh set presisi ininya, set W-nya 10 untuk bilang pecahan. 10 dan 2 angka belakang koma, berarti minimalnya 13. Karena 3-nya dipakai, 1 untuk titik desimal, 2 untuk pecahannya, yang 10-nya baru bilangan bulat. Tapi kalau untuk bilangan bulat cukup 10. Karena dia tidak punya pecahan, tidak punya titik desimal. Nah, itu dia ya, untuk set W. Jadi ada dua ini yang banyak dipakai untuk set I/O manage tadi. Mengatur lebarnya data dan mengatur banyaknya desimal, pecahan desimal yang mau ditampilkan untuk bilangan pecahan. Nah, ini berlaku untuk bilangan pecahan ya, yang ini ya. Untuk set precision ini kok nggak ada pecahannya, ya bilangannya integer. Ya, nggak bisa. Kalau integer dia hanya mengatur lebar. Nah, cuma untuk bilang pecahan lebar itu hati-hati, karena nanti dia dihitung juga pecahan dan titik pecahannya ya, titik desimalnya. Nah, kita ambil latihan 29. Cuman nilainya nanti harus kita atur supaya dia pecahannya ini ya. Nilainya ini tadi yang dibawa. Nilainya adalah 295 sama 12. Supaya nanti pecahannya banyak. Oh, ini aslinya yang di atas, yang aslinya. Ini ada 2 di sini. Ya. Yang pertama belum diatur nih. Ini ya, kalengnya. Ini dia. Harganya ini harga per ons nih ya. Harga per ons sama. Yang di bawahnya harga per ons juga, cuma saya atur 2 angka di belakang koma. Tapi lebarnya belum di sini ya, lebarnya belum karena hanya 2 ini saja, nggak perlu lebarnya. Kalau kita atur juga nanti bisa. Karena sini kan kebetulan angkanya sama. 0,4. Nah, ini nanti dia yang di atasnya belum kita atur, ini variabel ini harga dari harga per dus dibagi volume dus ya. Harga per onnya sekian. Ini belum diatur ya akan ditampilkan sehingga nanti ininya bilangannya kita buat seperti yang ini supaya pecahannya ini ya jangan sembarangan dulu, nanti baru sembarangan. 295 dengan 12 ya. Nah, bagi ini latihan 29 ya. 295 dengan 12. Supaya nanti pecahan setelah itu boleh bebas nanti kita atur. Ya. Yang 29 ini ya saya share ininya nanti copy paste ya, copy paste kemudian di simpan bagi yang menggunakan tidak web ya. Kalau web ya nggak perlu disimpan. Dia hanya menjalankan hasilnya. Nah, ini dia, kita atur. Yang di atas bebas. Ini sama ya, sebut sama nih. Nah, jaraknya sama. Harganya nggak diatur yang di atas, harga per onnya tidak kita atur. Desimalnya. Lebarnya juga diatur. Yang di bawah kita atur desimalnya. Lebarnya juga belum. Nanti yang lebar nanti. Karena ini channel 2 nggak perlu diatur. Nah, ini ya. Kita jalankan nanti. Nah, dia letak kiri ya. Kalau kita jalankan, ingat tadi ya, bilangannya supaya pecahannya banyak tadi ya. 295 dengan berapa tadi? 6 ya. Supaya nanti pecahannya agak banyak. 295 dengan 12. Nah, saya tampilkan ya. 295 dengan 12. Supaya nanti nilainya pecahannya banyak. Nah, kemudian yang satu lagi, pecahannya kita atur 2 angka saja. Ucapannya banyak ya. 2,95 ininya. Harga per dusnya ya. Input untuk harga dus isi 6. 1 dusnya sekian. Inputkan volume setiap kalengnya ini 6. 6. Ini ya. Nah, ya hasilnya dus memang dibagi 6 ya. Nah, ini dapatnya tadi. Ini aslinya nih, bilangannya aslinya. 0,081944. Ini yang kita atur 2 angka saja. Nah, dibulatkan kan ininya kan. Karena dia 1 ini udah bulat nih. 9 menjadi 2. Kalau 3 nanti kita coba 3. Dia nanti kalau 3 dia 082 ya. Karena bulat. Ini karena 1 ya dia menjadi 0. Enggak bulat ke atas ya. 1. Cuman kalau 3 angka nanti dia bukan 081 tapi 082. Ya. Bulat sendiri ya. 5 ke atas bulat ke atas. 5 ke bawah kalau kita potong. Kita potong ya. Nah, ini kita coba yang 3 angka tadi. Saya jadikan ini programnya 3 angka set precisionnya saya atur 3 angka di belakang koma ya. Nah, jadi dia akan pembulatannya bukan 291 dia tadi. Nih 13 ya. Dulu. Supaya kita pembulatannya jadi dia bukan 291 ya.
Bentar ya, saya share. Saya stop dulu. Jadi dia tampil 3 angka. Kita lihat pembulatannya ya, kita lihat pembulatannya. Nah, itu terserah kita ya, mau berapa angka. Atau nggak mau diatur juga nggak apa-apa. Tapi dia akan tampil seperti apa adanya bilangannya. Tapi tidak panjang ya, dia juga dipotong ya. Dia akan dipotong juga sampai paling 6 angka atau 3 angka di belakang koma ya. Ini bilang kita panjang desimalnya ada 12 umpama. Di belakang komanya ada ada 12 umpamanya ya. Dia tidak akan ditampilkan 12 kecuali kita atur. Kita mau nampilkan 12 angka di belakang koma gitu ya. Nah, baru dia akan tampil. Kalau tidak dia tidak akan ada batasnya dia. Paling 7 atau 5 sampai 7 ya. Nah, sebentar saya inikan dulu nih. Nanti kita tampilkan itunya ya. Jadi jangan khawatir, itu dalam pengaturan nilai aslinya tetap tidak berubah. Hanya tampilan outputnya yang berubah. Ya, saya share ininya tadi. Kita jadikan 3 angka tadi ya. Dia 2.95 dengan 12 tadi ya. Tadi kan 2 angka belakang koma, sekarang saya tampilkan 3 angka belakang koma. Ini lihat. Ya kan? Ini 9 jadi 1 kan? Oh, ini masih yang tadi. 2 angka. Oh, sebentar. Ini belum yang saya jalankan ini. Belum saya simpan ya. Nah, saya jalankan dulu ya sebentar. Yang tadi ya, 295 dengan 12 ya. Saya lagi ya. Masih yang tadi dijalankan, belum yang baru ya. Tampilkan. Tadi kan masih tampil 2 angka kan. 295 tadi kan, 2.95 dengan 12 gitu kan. Nah, ini kan ya, bulatnya. Ini bukan 0,040 tapi 0,41. Kenapa? Di belakang 0 ini lebih besar daripada 5. Dia kan bulat ke atas. Tapi kalau 2 angka, dia bukan 0,5 ya, 0,05 tapi 0,4. Kenapa? Di belakangnya 0. 0 ini tidak lebih kecil daripada 5. Kecuali ini 0,46. 2 angka dia menjadi 0,05. Nah, ini kan nih. Bukan 3 angka saya tampilkan, harusnya kan angka 0 loh Pak, angka ketiganya. Tidak, karena di belakang angka yang keempatnya lebih besar daripada 5. Dia akan bulat ke atas. 9 menjadi 0,9 jadi 1. Tapi kalau yang seperti ini tadi 2 angka, 0,04 kita ambil 2 angka, dia bukan 0,5 tapi 0,04. Kenapa? Di belakang 4-nya 0, lebih kecil daripada 5. 5 ke atas, kalau 0,045 dia di belakang 2 angka 0,05. Itu dia ya. Ini tampilnya kan ada 7 angka. Kalau kita mau 12 angka, ini nggak bisa. Nah, harus kita atur. Set precision belakangnya 12 gitu, baru 12 angka. Itu gunanya ya. Nilainya tidak berubah, makanya kita tampilkan dibulatkan. Kita tampilkan lagi yang aslinya tetap ada. Jadi dia hanya di outputnya saja yang kita, saya mau tampil 2 angka saja di belakang koma. Itu artinya ya. Nilainya tidak berubah ya. Nilainya tidak berubah. Itu untuk mengatur, makanya output yang diatur, tidak boleh input tidak boleh diatur-atur. Jadi kalau dia ada pecahan ya dibuat pecahan, kalau tidak ada ya tidak. 2 angka yang dibuat 2 angka. Kalau 1 angka ya 1 angka kalau input ya. Kalau outputnya terserah kita. Kita mau menampilkan dia 2 angka ya. Set precision dalam kurungnya 2. Kalau mau 3 angka 3. Oh, nggak mau ditampilkan 0, tidak ada di belakang, ya 0 dibuat. Gitu ya. Pokoknya saya mau menampilkan Pak, bulatnya saja lah gitu ya. Ini 0, harus diisi 0 ya. Kalau untuk bilangan pecahan ya, kalau tidak dia akan tetap tampil kalau ada pecahannya. Nah, makanya kalau bilangan pecahan mau tidak kita tampilkan, kalau seandainya dia ada pecahan, tidak ditampilkan pecahannya, ini harus ditulis 0. Kalau tidak dia akan tetap tampil. Nah, tampilnya itu terserah dia. Kalau pecahannya ada 1 ya 1, kalau ada 5 ya sampai 5, kalau 6 ya 6 gitu ya. Tapi kalau 12 tidak 12, paling-paling sampai 7 ya. Sampai 7 yang ditampilkan. Nah, kalau mau ditampilkan, ini kalau set W ini tadi rata, dia akan mulai paling kanan sampai katanya ini 6 Pak ya, ini 6 di sini, ini terakhir.
Kalau ada dua kita buat nih, ada 12, ada 17, 250 gitu ya. Ini duanya di sini. Tapi kalau tidak ada set B, duanya 200 sejajar dengan 10. 50 sejajar dengan 2. Yang nolnya, nah itu dia kalau nggak diatur. Seperti ini nih. Nah, ini nggak diatur nih. 12 ratanya kiri. Ini 3 angka, 4 angka enggak dia ratanya kiri. Tapi kalau kita atur lebarnya, dia akan ke kanan. Tapi kalau diatur lebarnya, desimalnya harus disamakan. Kalau 2 sama-sama 2, 4 sama 4, 3 sama 3. Kalau tidak, dia nanti titiknya akan kacau. Karena dia penting lebarnya. Ini termasuk. Ini tidak akan segini dia. Dia akan nolnya ke belakang. Nah, jadi kalau diatur lebarnya, nanti ini berarti desimalnya juga harus sama. Sama-sama 2, sama-sama 3, atau sama tidak ada gitu ya. Itu dia kalau ini sebetulnya saya nah, ini kalau ini nanti string nanti kita pakai untuk ini. String itu adalah kumpulan dari nanti ada string itu dia nggak kalau string biasa langsung kita inputkan pakai sein gitu ya. Dia tidak boleh pakai spasi. Umpamanya ini nama kamu umpamanya Kelvin Alex umpamanya kan. Kamu tulis sein Kelvin Alex munculnya hanya Kelvin. Jadi kalau mau menampilkan Kelvin Alex ke sein biasa, kalau sein ya, dia harus ada 2 untuk huruf kalimat pertama, kalimat kedua. Jadi dia first name-nya sama last name-nya gitu ya. Nah, kan semua orang namanya itu beda-beda. Ada yang hanya 1 suku kata, ada yang 2, ada 3, ada 4 kan. Nah, gimana kalau itu? Nanti ada dia. Makanya ini enggak saya ini dulu. Kalau ini dia hanya untuk seperti ini aja. String Harry gitu kan. Kalau Harry Susanto itu nggak bisa. Susantonya hilang. Kita inputkan pakai Harry. Pakai string ya. Ini nggak usah. Nanti kita khusus nanti string waktu kita di ini ada nanti ya dia string nanti kita inputkan yang seperti itu yang bisa dia menginputkan maaf, yang tugas 9 itu di share screen nggak? ini nggak usah hanya untuk tampilan itu aja ya 29 ya nggak usah tapi coba ya nilainya ini tadi supaya kalau asal nanti pecahnya takutnya sama nanti ini kan nih supaya ini saya buat seperti ini kalau ini dibagi dengan ini dapatnya ini ada 7 pecahannya. Nah, ini kita tampilkan 2 atau 3 tadi kan. Ya sembarangan ini kalau sembarangan nanti dia pecahannya sama. Itu kalau nanti datanya berbeda gitu ya. Ini nggak usah di-share ya. Itu dia string nanti kita ini kan sendiri ya. Nah, untuk ini saya lihat di jadwal kalian ya, kecuali nggak ada dosen yang mengganti jadwal. Hari Senin itu jam 5 kosong ya. Kita ganti yang waktu libur. Sekalian juga Ya, nambah-nambah ya dikit ya. Ya, Senin ya kita Senin besok ya, saya atur ini ya. Senin tanggal ya Kevin ya. Senin ininya linknya akan saya kasih khusus itu karena kita kan beda hari ya. Zoom-nya saya kirim lewat Google lewat grup ya. Ya. Nah, tanggal 1 ya. Tanggal 1 November jam 5 ya. Baik, Pak. Nah, ganti yang kita libur. Sekalian itunya saya tambah juga karena kita kan kemarin sempat enggak masuk juga ya. Waktunya kita tambah. Nah, ini saya masuk ke situ sedikit ke bab langsung 4 ya. 3-nya kita lewatkan dulu. Nanti baru setelah 4 baru kembali lagi ke 3. Karena ini untuk pengulangan karena ini nanti sebenarnya kalau yang kalian kan memang kelas malam ya nggak ada praktek nanti ke lab ya karena nggak ada petugasnya. Jadi kalau mau ikut saya ini kan mau gabung pagi nanti tapi setelah UTS ya gabung pagi nanti. Nah ini ambil contoh aja dulu ini pengulangan yang seperti tadi. Jadi kalau tadi kan 1 kali input 1 kali data kita hanya sekali outputnya muncul 1 kan. 1 output hanya sekali. Nah, nanti kalau dengan pengulangan, pengulangan itu di dalam program itu yang banyak terjadi. Itulah gunanya pemrograman komputer. Jadi kita bisa mengulang berkali-kali, ya. Tidak ada batas tuh, hampir tidak ada batas, ya. Tanpa kita yang mengulang sendiri. Gitu. Nah, ini gunanya pengulangan. Atau itu tidak ada syaratnya, ketentuannya ya, ketentuannya ada nanti. Jadi dia namanya pengulangan. Nah, sama juga
kalau ada mahasiswa nih, saya ngulang kuliah pemrograman komputer gitu ya, berarti dia pernah ikut dulu, baru disebut ngulang. Dia pernah ikut itu ada nilai awalnya berarti ya, dia itu pernah punya nilai walaupun umpamanya kan, tidak ada. Tapi kalau kamu umpamanya angkatan 2021, saya ngulang pemrograman komputer, ya bukan ngulang namanya, orang belum pernah ikut kan? Karena apa? Buktinya apa? Tidak ada punya nilai kamu sebelumnya. Nah, itu juga dengan pengulangan, dia harus ada nilai awal. Nilai awal itu walaupun 0. Nah, dia punya nilai awal. Kemudian yang kedua, tentunya adalah ada syaratnya. Nah, syarat itu adalah nanti untuk menghentikan pengulangan. Kalau tidak nanti pengulang kita diulang terus sampai komputer kita hang tadi. Atau kita masukin data dia suruh masukin terus gitu ya. Nah, nggak boleh. Jadi dia harus ada batasnya. Nah, kemudian yang ketiganya ada pencacah. Nah, pencacah itu boleh ada, boleh tidak, nanti tergantung kebutuhannya. Kalau pengulangannya nanti dia konstanta, itu perlu pencacah. Tapi bisa juga nanti pengulangan itu syaratnya kita hentikan adalah dengan input dari luar, itu tidak perlu pencacah. Tergantung. Jadi ada 3 dia. Nah, pengulangan itu ada 3 bentuk. Ini saya ambil contoh nanti satu aja ya, satu aja dulu. Karena waktu kita udah jam 7 lewat. While, for, dan do. Nanti pengulangan itu ada juga pengulangan bersarang. Artinya apa? Di dalam pengulangan ada lagi pengulangan. Nanti seperti kalau kita matriks itu, ada baris, ada kolom, itu pengulangan. Kalau hanya baris saja tidak, pengulangan satu baris itu. Pengulangnya hanya baris saja atau kolom saja. Tapi kalau ada baris dan kolom, itu dia adalah jumlah totalnya kan adalah jumlah baris dikali kolom kan. Umpamanya 5 baris kali 4 kolom, berarti 20. Kalau hanya barisnya 5, hanya 5 saja. Atau kolomnya 7, ya 7 saja. Tapi barisnya 5, kolomnya 7, totalnya 35. Berarti dia mengulangnya sebanyak 35. Bukan 7 ditambah 5 ya, perkalian. Nah ini loop yang sederhana atau pengulangan sederhana ada while. Itu while itu, karena dia hanya syarat saja. Nilai awalnya dari mana Pak? Harus taruh tempat lain. Pencacahnya kalau perlu harus taruh tempat lain. Tapi kalau nanti for, dia ditempatkannya dalam satu tempat. Nah, pengumpulannya ada tempat panjang, satu tempat. Ini contohnya kita, umpamanya, kalau kita nabung nih, di bank, kita akan dapat, kalau bank syariah dia bagi hasil ya, kalau bank konvensional bunga namanya ya. Kalau kita taruh, dulu kita lama-lama nambah kan. Kalau sekarang ya karena bunganya kecil, ada macam-macam administrasinya, lama-lama makin kurang malah ya kenyataannya. Kalau nggak gede tabungan kita. Administrasinya lebih besar daripada bunganya. Nah, kalau tabungan gede itu baru bisa. Nah, seperti ini dia. Pokoknya taruh kita besar nih. Kalau sini saya taruh dalam dolar ya supaya taruh panjang nanti. Jadi dia setelah setahun dia dapat bunga kan. Jadi setahun itu dia tabungan kita tambah bunga. Tahun ketiganya nggak diambil nih, dengan catatan nggak diambil ya. Tahun ketiganya berarti dia dapat bunga lagi. Bunganya bukan dari modal awal tapi adalah bunga dari modal ditambah bunga tahun kedua. Lama-lama dia akan besar karena dia modalnya nggak diambil, bunganya tambah terus. Nah, ini bisa kita ambil pengulangan. Nah, pengulangan pertama saya belum tampilkan ininya. Nanti ini kan ini contohnya. Cuma kalau yang pertama ini dia, nah ini dia. Saya maunya tabungan saya itu baru saya ambil nanti setelah 2 kali lipat daripada saldo awal saya gitu namanya gitu ya. Nah, di sini dia. Sebelum dia 2 kali lipat dia akan ngulang terus, nambah terus. Berapa tahun nanti 2 kali lipat? Nanti tergantung bunga kan. Nah, setelah bunga sekian ini contohnya nih. Saldonya. Nanti ini saya tampilkan satu. Tapi nggak usah ini kan ya, nanti itu kita minggu depan kita ini memperlihatkan aja. Cuma nanti ini yang udah langsung bukan yang pertama nih. Yang ada ininya nih. Kita lihat kita hanya mengoutputkan satu, tampilnya banyak. Nah, itu ya. Nah, itu yang perlu saya inikan nanti. Satu aja ya ini ya nanti dulu ya. Sebentar mana dia? Ini yang konstanta aja ya. Konstanta. Jadi kita outputkan seperti tadi, hanya satu seperti tadi outputnya umpamanya sudut ya, satu kan, satu yang keluar. Ini juga kita outputkan satu juga nih. Outputkan. Ini outputnya kan, prestasi ini hanya komentar, ini dia. Tahun sama saldo. Tahun saldo satu kan, tahun saldo. Ini judul ya. Tahun saldo sama dengan komentar ini. Kemudian yang variabel kan ini. Judul tahun saldo satu. Tahun saldo.
tapi dia akan muncul isinya dari variabel tahun ini berulang. Kenapa? Nah, ini kita ulang. Syaratnya apa? Ini syaratnya. Syaratnya target. Targetnya berapa? Targetnya tadi adalah 2 kali saldo awal. Saldo awal berapa? Ini 10.000 umpamanya. Bunganya 5%. Berarti sebelum 20.000 dia akan ulang terus. Yang kita tampilkan di dalam sininya, ya. Di dalam ininya kita tampilkan. Pengulangannya, ini pengulangannya. Nah, kemudian tahun kita increment sampai dia sebenarnya dia targetnya berubah. Kalau tahunnya hanya untuk tahun kedua, tahun ketiga, tampilkan saldo. Nanti bisa kita tampilkan juga bunganya berapa sih, gitu ya. Itu yang program berikutnya. Ini kalau dijalankan dia seperti ini. Padahal yang kita outputkan satu, ya. Balikan lagi ya, yang outputnya kan, ya tahun saldo hanya satu kan, tahunnya satu, saldonya satu. Berarti dia akan berulang. Ditampilkannya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai saldo kita tadi itu melebihi daripada target. 2 kali lipat ya. Target 2 kali lipat. Ini dia. Padahal yang kita tampilkan saat itu kan harus ini doang, atau yang terakhir doang harusnya. Jadi 10.000. Tahun keduanya dapat bunganya lagi 500 lebih. 500 pertama dapat bunga 500. Nanti saya akan tampilkan yang berikutnya, nanti ada bunganya berapa tahun pertama, tahun kedua nanti. Yang keduanya 525. Tahun ketiganya 576. Tahun keempatnya 655 dan seterusnya ya 726. Terus bunganya ya sampai dia 2 kali lipat baru berhenti. Nah, padahal yang kita output kan tadi kan tahunnya hanya satu, saldonya hanya satu, tapi dia akan berulang. Nah, ini dengan rumus tertentu sampai. Nah, syarat itu bisa 2 kali lipat boleh, atau saya nggak peduli berapapun saldo akhir saya hanya mau menabung 7 tahun umpamanya, bisa juga. Jadi syaratnya nanti setelah dia 7 tahun berhenti, itu dia ya, 7 tahun berhenti. Peduli saya besarnya deh, pokoknya sekian 7 tahun saya berhenti, bisa juga seperti itu ya. Syaratnya tahun dia. Jadi syaratnya adalah jumlahnya. Saya mau nanti mengambil tabungan saya setelah tabungan saya 2 kali lipat daripada modal saya tadi. Modal saya $10.000, nanti setelah $20.000 baru saya ambil. Nah, ya. Berarti setelah 15 tahun kita baru dapat lebih dari $20.000. Karena bunganya 5%. Kalau dolar itu bunganya kecil ya, ini 5% udah gede nih. Gede nih. Kalau dolar itu dia dalam kecil. Apalagi nabung di luar negeri itu kecil ya. Karena inflasi mereka rendah. Hanya kecil. Ini besar nih ya kalau dalam dolar. Kalau rupiah baru segini. Sekarang aja kalau rupiah lebih kecil dari ini ya. Di bawah 6% setahun kan. Kecuali yang tabungan-tabungan sangat besar itu simpanan khusus ya. Kalau yang normal di bawah 5%. Kemudian jadi bank kan kecil. Itu per tahun itu ya. Tahunnya dapat 500 dari 10.000 dan seterusnya. Ini ulang. Nah, ini dalam program tidak perlu kita menghitung sendiri rumusnya ini kali lagi. Nah, tidak perlu dia ulang dengan cara apa? Tergantung kebutuhan kita. Kalau kita mau ngulang berdasarkan tahun, ya syaratnya tadi ya tahunnya. Saya sampai tahunnya kecil dari berapa? Sampai 7 tahunnya kecil dari 7, 8 atau kecil sama dari 7. Saya berhenti. Berapapun dapat tabungannya. Atau yang tadi saya maunya berhenti mengambil nanti setelah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Terserah. Nah, seperti itu. Kalau itu cuma 2 ya, dianya tahunnya sama jumlahnya kan. Tergantung kita nanti syaratnya. Dan itu kan. Saya maunya syaratnya tahun dong. Biar saya gampang, tahun, saya butuhnya tahun sekian itu nanti saya butuh duit. Nah, sambil berapapun dia. Atau nanti enggak, saya mau beli sesuatu nih. Pokoknya harganya itu kira-kira tahun sekian itu 2 kali lipat dari duit saya. Nah, saya tabung berapa tahun nih? Nah, gitu ya. Target. Nah, nanti kita tutup kuliah kita hari ini. Nanti minggu depan kita 2 kali ya, hari Senin jam 5, kemudian hari Rabu tetap seperti jadwal ya, untuk mengejar. Baiklah. Ya, kemarin. Ya Kevin ya. Nanti linknya khusus itu. Ya, Pak. Saya kirim lewat ini juga ya. Seninnya kira jam 1 atau jam sebelum jam 5 lah saya kirim nanti link ke grup WA jurusan ya. Ya, baik Pak. Jurusan. Nah, terima kasih. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi kita hari Senin ya. Untuk mengganti ya. Siap, Tutup Pak. ya. Terima kasih. Ya.